Sahabat Filma, Bertemu lagi di acara event Interfood hari keempat. Nah, kita udah di hari terakhir nih. Kira-kira akan ada live demo resep spesial apa ya di booth Sinarmas? Pastinya ada demo resep spesial Filma dan Pambum dari chef profesional Sinarmas. Nah, dan tentunya nih ya, nanti kita akan ada demo eksklusif resep Filma bersama dengan chef Devina Hermawan. Kalian pasti penasaran kan? Penasaran kan? Yuk ikutin terus keseruannya. Halo, apa kabar semuanya? Mereka minta payung. Gini Payung. kita tes dulu. Kalau siapa yang teriakannya paling kenceng pada saat saya mungkin ajak teriak. Kalau yang kenceng kita kasih payung dulu. Belum kedengeran ya saya dia ulangi saya coba kasih bapak saya. 1, 2, 3, payung! Itu pasti suka nonton konser K-pop suaranya ya. Hah? Luar biasa. Hah? Hah? Oke, saya gimana kabarnya hari ini? Baik. Aduh, salfok banget sama kostumnya, udah ganti lagi. Kemarin sepatu yang bling-blingnya mana? Kena minyak ya? Gak ada dong, pokoknya kalau Bino ilusi dari setiap hari harus ganti dari untuk sampai atas termasuk tas itu harus ganti. Oh gitu. Kasih lihat dulu bootsnya. Wih. Saya mau ngomong nih hari ini Keren, apa ya. sih resep yang mau dibuat oleh Chef Devina? Kalau kemarin kan semuanya pada berebut tuh. Hari ini apa nih resep yang spesial bagi Oke. Nah hari ini kita bener banget karena temanya cek. Karena temanya ini kan masih kopi tiam ya, identik sama kreasi-kreasi dimsum. Jadi kita hari ini akan bikin char siu puff yang gampang banget, dijamin bisa dibikin di rumah ya. Ini kita langsung nggak pakai mesin dan lain-lain, langsung kita kasih lihat juga cara bikinnya. Dan nanti bisa langsung dipraktekin di rumah. Dan si puffnya itu, ya itu bisa juga selain isiannya buat char siu, mau pakai pisang di kotak-kotak, gitu dibungkus ya, jadi seperti pisang molen dan lain-lain itu bisa. Yang paling penting nanti tips and tricksnya diperhatikan. Nah ini bakalan gampang. sudah pulang harus Riko. Betul ya. Belum dapat payung, jangan pulang ya Bu Ibu, setuju? Tuh, saya pulang duluan nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Chef ya. Nanti Iya, sudah ya. Oke, langsung aja ya kita perkenalan bahan-bahan dulu ya. Nah, yang pertama ini kalau untuk pembungkus puff pasti kita perlu adonan puff pastry-nya ya. Ini kita akan bikin pakai metode yang quick puff pastry. Saya juga pernah bikin pakai produk Filma di YouTube, mungkin kalau mau lihat lebih dekat, lebih jelas yang di belakang ya. Nah ini kita udah share. Jadi untuk kalau puff pastry itu udah pada familiar ya. Jadi basicnya untuk kita membuat adonan yang berlapis-lapis itu kita pasti memerlukan melapisi si adonan yang berbahan dasar tepung sama lemak. Nah di sini kita bahan utama lemaknya ini kita akan gunakan Filma margarin. Nah, jadi buat yang di rumah pasti tahu dong beli Filma margarin di mana-mana ada ya. Nah, kalau weekend gitu bisa dicoba ini resep ini bakalan gampang banget ya. Dan untuk bahan-bahan lainnya, ini kita akan menggunakan juga ada tepung terigu protein sedang alias serbaguna. Lalu ada susu bubuk supaya lebih wangi ya, air dingin dan juga baking powder. Lalu untuk bahan laminasinya yaitu kita pakai Filma margarin dan juga isiannya ini char siu ayam. Jadi walaupun dalamnya merah ini terbuat dari daging ayam yang bisa banget dibikin di rumah, praktis juga ya. Nanti untuk opsi bahan-bahannya juga saya akan langsung jelaskan di tengah-tengah kita memasak nanti. Oke, jadi yang pertama kita akan persiapkan ini untuk bahan puff pastry-nya ya. Untuk bahan puff pastry-nya udah. Nah, cek. Oke. Nanti kalau ada yang nggak kedengeran angkat tangan aja ya. Jadi ngobrol kita nanti ya. Ya? Jangan angkat kaki, jangan. Angkat tangan aja. Jangan angkat kaki jangan ya. Oke, yang pertama ya, ini untuk nanti
Filma margarinnya, ya kita akan bentuk dia jadi kayak kotak-kotak gitu. Caranya gimana? Nah, ini. Pengganti korset, ya betul. Ya. Dan wangi juga, nanti hasilnya boleh nyobain. Oh, ini udah dibelah. Nah, jadi margarinnya ini kan saya bikinnya cuma sedikit ya. Kalau mau langsung banyak bisa dikali 2 aja. Karena ini sedikit, ini jadi kita pakainya 90 gram. Langsung kita timbang. 90 gram. Ya, untuk Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan juga sambil kita jalan. Jadi nanti bisa langsung dijawab sama Chef Devina. Betul. Dan buat yang di rumah, halo. Ya, kita lupa kita belum menyapa teman-teman kita dari TikTok yang ada sudah bergabung di Style Interview. Betul, Ayo Pak. ajak teman-temannya, jangan lupa untuk follow TikTok kita di Smart Food Solution. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena setiap kita live nanti kalian akan mendapatkan notifikasi agar kita bisa bergabung bersama teman-teman kita dari TikTok. Nah, ini jadi kita perlu plastik ataupun baking paper ya yang udah dibelah, terus kita timbangkan margarin di tengahnya, terus kayak dipipihkan gitu ya. Setelah dipipihkan kita akan kerat-kerat kotak-kotak tapi nggak sampai putus. Jadi bisa pakai belakang pisau, bisa pakai scraper dan lain-lain ya. Nah, langsung aja kita kotak-kotak. Oh. Nah, nanti semakin kecil kotak-kotak tapi jangan sampai halus banget ya. Itu nanti kita ngeratainnya tuh akan makin gampang. Cuman jangan terlalu kecil juga supaya layer-layernya itu dia lebih jelas ya. Nah, ini kan kayak apa namanya? Kayak nyatu lagi sedikit nggak apa-apa ya. Nanti pada saat dia udah beku kita tinggal patah-patahin ya. Jadi ini kita masukin dulu ke dalam freezer ya, freezer supaya beku. Tenang, ini bentar banget, kalau tipis gini paling 10 menit, 15 menit juga dia ready. Oke, jadi kita masukkan di freezer berarti 10 menit nanti dia sudah ready. Dan kita siapkan dulu untuk Ini apa hook? Do hook apa dong? kita menyambungkan bahan-bahan dari adonan. Ini pakai ini. Spiral aja. Nah, nanti kalau udah beku ya, tinggal kayak di potek-potek, letak, dia jadi kotak-kotak kayak gini. Dan ini tuh beku ya. Nah, ini sekarang kita akan bikin adonannya. Seperti biasa, kita siapkan. Boleh pakai hand mixer, boleh diaduk pakai tangan, karena ini kita nggak perlu kalis. Maaf. Ini pakai hook ya. Ya, boleh tolong. Nah, oke ya. Bahan-bahannya ini ada tepung terigu protein sedang alias serbaguna. Lalu selanjutnya ini ada Filma margarin, kita akan pakai 30 gram. Oke. Cek. Ini udah kedengeran aman ya. Udah, belum. Oke. Minta tisu ya, tisu. Selanjutnya ada susu bubuk, ini fungsinya nanti dia kalau udah kepanggang dia wangi ya. Susu bubuk masuk, baking powder sedikit masuk. Supaya dia lebih puffy. Terima kasih. Dan juga air dingin. Nah udah, ini kita tinggal aduk aja. Belum menyala. Listriknya nggak apa-apa ya. Nah nanti kalau untuk, pinjam. Nah ini nyala. Halo. Nah ini kalau untuk untuk adonan yang puff pastry ini kita nggak perlu kalis elastis kayak bikin roti ya. Cukup dia menyatu, kelihatan ya bahan keringnya udah nggak ada. Nah itu udah siap. Sebentar. Ini kita angkat dikit karena kita bikinnya cuma sedikit. Air udah masuk ya.
Oke, tunggu sebentar. Cek dari kemarin ya kita ngurusin. Halo, nonton dulu. Halo. Oke. Atau mau bantuin masak? Besok ya. Besok saya kesini lagi. Oh, hari ini terakhir ya. Ngecek apa besok ya? Ya, oke. Untuk ibu boleh dicatat ya. Mungkin kalau untuk hal-hal yang belum ada di resep, nanti tinggal ditambahin aja. Oke. Tunggu sebentar lagi. Kita scrape dulu bahan keringnya ya. Dan hari ini spill tipis-tipis dulu. Hari ini ada flash sale nggak? Hari ini masih ada flash sale ya? Masih ada, tinggal beberapa aja tapi Chef udah mau habis. Oh, hari Karena paling terakhir. tinggal 25 paket nggak nyampe. Nanti habis ini jangan lupa pada cek juga flash sale-nya buat masak resep ini di rumah gitu. Oh, udah jajan. Jangan dicemilin tapi ya Bu, dimasak ya. Oke. Nah, ini udah kurang lebih diaduk dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti resep char pop dari Chef Devina? Cukup nggak? Atau sudah semua? Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa langsung tanyakan. Dan juga untuk yang sudah join di live TikTok, Smart Food Solution juga ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar pertanyaan Anda, nanti akan dibantu dijawab sama Lebih lembek. admin dari Cuman aromanya TikTok beda. kita. Nah, ini kurang lebih nanti hasilnya udah nyatu kayak gini tapi dia belum kalis ya. Udah kayak gini, nanti kita akan masukin tadi margarin yang udah dibekukan. Nih, ini kita kasih lihat teksturnya ya. Tuh dia beku. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah ini mau diaduk pakai tangan boleh, cuman biasa kalau banyak kan lebih enak kita pakai ini. Iya. Belum. Oke, tinggal kita aduk sebentar ini supaya kayak agak menyatu, tapi jangan sampai butternya itu dia lepas-lepas ya. Jangan sampai meleleh. Nah. Oke, bentar aja. Oke, nah udah kayak gini. Tuh bisa dilihat ya. Si margarinnya tuh dia kayak masih kotak-kotak ya. Nah, kalau udah kayak gini tuh dia masih kayak kotak-kotak, langsung kita pipihkan di baking paper. Nah, ini udah di baking paper, ditekan-tekan, dipipihkan kayak gini ya. Dibentuk tuh, bentuknya kayak agak kotak kayak gitu. Supaya nanti kita memipihkannya mudah ya. Memang masih berantakan gitu ya? Iya, emang harus kayak gini, jangan sampai nyatu ya. Itu yang nanti akan bikin si layernya jadi berlapis-lapis ya. Udah kayak gini kita masukin ke dalam freezer, kulkas ya. Kalau di kulkas mungkin bisa 15 sampai 30 menit. Ke freezer juga bisa supaya dia ngeset lagi. Apalagi kalau kita kerjanya di ruangan yang tidak ber-AC. Kalau dia yang ber-AC yang dingin gitu kan memang khusus laminasi itu biasa nggak masalah. Kita istirahatkan. Nanti dia kurang lebih tuh, dia udah lebih ngeset kayak gini. Nah, udah dari kayak gini udah kita bakal terus gas sampai jadi ya. Oke. Kita akan perlu dusting terigu.
Kalau ada yang mau bertanya dan lain-lain, boleh banget ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih Bapak Ibu? Sudah jelas semua? Yakin? Jangan sampai nanti pulang ke rumah ternyata masih bingung loh ya. Karena kita nggak diulang lagi. Nah, ini memang Ada yang mau tanya, Chef? Sampai Ya. jalan nggak apa-apa ya? Boleh foto nggak katanya? boleh, boleh. Oh. Nanti jeritnya kayak tadi ya. Kotak-kotak, masih kotak-kotak margarinnya ya. Margarinnya masih kotak-kotak. Kasih aja sedikit tepung, nggak masalah. Nah, kalau udah masih pakai bantuan baking paper, ini kita akan pipihkan dan kita akan lipat-lipat ya. Ya, kita pipihkan lagi. Nggak terlalu berat. Diganti. Kalau yang nggak kelihatan bisa melihat Biasa di lebih mudah layar. meleleh. Mau lihat langsung boleh, nanti di depan. Cek. Nyala ya. Oke, ini kita pipihin aja ya. Bentuknya nanti dia agak memanjang gitu. Jadi kalau yang bikin banyak mau pakai dough sheeter itu juga bisa ya. Dough sheeter setiap kita mipihin ini kurang lebih 5-7 mm. Lalu kita akan lipat. Lipatnya ini kayak kalau bikin croissant tuh single fold ya. Jadi dilipat 1, 2 kayak gini. Tuh. Dilipat kayak gitu ya, single fold namanya ya. Nah, kalau udah kayak gini seperti biasa kita dusting lagi pakai terigu. Balik arah. Kita akan lipatnya 5 kali ya Bu Ibu, kita ngitung ini 1, ingetin karena saya sering lupa. Baru Berapa kali lipatan ya? satu ya, lipatan Iya, pertama ya, Chef lipatan ya. 1, oke. Kita ingetin, Kita pipihkan lagi. Nah. Ya, kita pipihkan kanan kiri. Kurang lebih ukurannya sama kayak tadi, kayak gitu ya. Single, double. Mana teriakan histeri seperti tadi, teriakannya mana? Kurang kenceng, kayu main layang. Sekali lagi. Paling lebar. Oke. Nah, ini sebuah tips juga ya, sebuah tips juga. Kalau ada yang lengket-lengket, ini kita scrape kayak gini biar nggak mubazir. Kita simpan aja di tengahnya ya. Terus kita lipat lagi kayak tadi. Ini kedua ya, kita hitung bareng-bareng 2 berarti. Oke. Ya, tadi berarti single, sekarang double. Single juga. Oh, single juga masih. Ya Allah, aku belum laku-laku berarti ya. Masih single. Oke, lanjut kita pipihkan lagi. Nah, langsung aja ya. Ini Nggak baru usah, karena diimpor kita ya, Chef. menggunakan Vilma margarin. Makanya mudah dan nanti aromanya juga akan lebih kuat kalau menggunakan Vilma margarin. Apa? Vilma margarin. Kalau margarin itu merek lain itu biasa banget rasanya. Tapi kalau margarinnya Vilma harus bilangnya margarin. Berarti lebih enak dari yang lain-lain. Lebih bagus dari yang merek lain. Margarin. Oke, boleh. Oke. Berapa tadi? Baru 2, sekarang 3 ya. Sama, ini yang lengket-lengket kita Taruh di scrape. tengah. Oke. Kita lipat. Ya. Oke, ini ke berapa tadi? Ketiga. Ya. Berarti antara 2 sampai 3 kali lagi. Ya.
Ini masih baru bikin pau, coba bikin croissant ya. Berapa kali tuh harus lipatan-lipatannya? Selama masukin kulkas dulu. Yes, betul. Cek, boleh. Ini keempat ya. Ya. Oke. Sudah berapa lipatannya sayang? Empat. Ada 3 dan yang paling depan harganya 3. Pasti terpesona sama kecantikannya Sergevina. jadi ngeliat adonan yang melihat wajahnya Sergevina melulu. Ini baru mau 4 ya. Sudah empat kan? Baru 3 sih. Nah ini baru 4. Biar nggak patah gimana kan? Patah gimana? Dan nggak crack. Oh itu kedinginan biasa kalau patah. Kalau ini kan dia elastis, mudah ya. Karena titik leleh margarin juga dia nggak terlalu sensitif. Jadi ini sangat-sangat mempermudah. Ini udah 4 ya, Bu Ibu Udah ya. 4. Makanya selalu gunakan margarinnya dari Oviolma. Kenapa? Karena melting point-nya itu rendah. Jadi nggak akan wet sih di tenggorokan, nggak akan mengendal atau tidak bikin syorot. Oke? Jangan pakai merek lain, pakai selalu Vilma Margarin. Apa? Oke, coba tepuk tangannya mana yang kencang? Itu mah masih biasa. Coba 2 kali lipat yang lebih kencang, tepuk tangannya mana? Luar biasa, besok aku jadiin penonton bayaran. Oke, ini udah ya. Kayak biasa kita squeak dulu ya. Sudah 5 kali lipatan. Ini terakhir. Nah, habis 5 kali lipatan ini kita akan istirahatkan di kulkas. Betul. Biar nggak stres, karena kalian nonton aku tiap hari juga bisa stres kan, apalagi adonan diuyel-uyel lama banget. Jadi biar tidak stres adonannya. Nah, ini udah 5 kali, bisa dilihat tuh dia masih ada lapisan-lapisan yang warna kuning. Justru kita nggak mau sampai nyatu banget, karena kita pengen bikinnya puff ya. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita masukin aja ke dalam kulkas. Berapa lama sih kira-kira untuk restingnya? Setengah jaman gitu aja cukup, kalau nggak sampai dia nggak terlalu nggak terlalu Padat. encer justru ya. Sampai dia agak rileks saja. Oke, ini kita titip. Sedang. Alias yang serbaguna. Pakai teriguna yang serbaguna. Berarti dia Freezer apa chiller? Kalau rendah buat goreng-gorengan, kalau sedang ya sudah Butter yang itu. Yang paling bawah. Ya, mau aku kasih lah. Oh, belum. Oke, sudah ya. Nanti kita tinggal pipihkan. Sekarang kita akan bikin isiannya. Oke, nah ini isiannya ini kita akan bikin char siu ayam ya. Tapi yang memang spesial untuk filling. Jadi beda. Nah, biasanya bedanya apa? Char siu ayam dicampur sama, kalau kita ngomong di dimsum ini ada yang namanya saus dodol. Kenapa dibilang saus dodol? Karena teksturnya mirip dodol. Saus dodol ini banyak banget buat isian, buat ceker, angsio ceker yang merah itu. Nah, itu biasa nyetok tuh, kalau restoran dimsum tuh kita nyetok si saus dodol ini. Jadi giliran kita perlu perlu masak dan lain-lain, itu tinggal dicampur aja ya. Nah, cuman ini proses masaknya si saus dodol dan ayamnya kita akan gabung. Pertama ini untuk ayamnya, karena ini kita mau kotak-kotak, pakai potongan-potongan yang kecil gini nggak masalah, nggak usah yang utuh kayak lebar gitu, it's okay ya. Kita akan marinasi ini menggunakan kecap asin dan juga pewarna merah. Kalau nggak mau pakai pewarna merah, mau pakai angkat bubuk itu juga bisa ya. Oke. Bagian paha sebenarnya, Chef. Iya, bagian paha ya. Ya, kita Kecap tambahkan asin. kecap asin biasa ya. Ya, kecap asin. Lalu ada pewarna merah.
Kita masukkan beberapa tetes berwarna merah. 2 tetes saja, sedikit aja. Jadi ingat walaupun isiannya warna merah, ingat sekali lagi ini tetap dagingnya adalah daging ayam. Betul. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh, ya. Nah, lalu gula pasir masuk, Kita minyak masukkan wijen gula pasir. masuk, Sesame oil kita masukkan juga. bubuk ngohyong. Bubuk ngohyong ini adalah campuran rempah, ada 5 jenis rempah ya, seperti pala, star anis atau kembang lawang dan lain-lain ya. Ini kita masukin juga. Dan bubuk bawang putih. Nah, ini dia. Oke, sedikit aja, langsung kita aduk ya. Kita marinasi dulu. Ciri khasnya dia memang char siu ayam warna merah kayak gitu. Oke ya, udah kayak gini ini kita biarkan. Gak usah dimarinasi lama-lama nggak apa-apa, tapi kalau mau dimarinasi lama juga nggak ada masalah juga gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk bahan-bahan yang tadi saya bilang itu, yang saus dodol itu. Nanti kita akan langsung masak bareng si char siu ayamnya ini ya. Kita panaskan wajan dulu. Oke, kita nyalakan dulu kompornya. Dan jangan lupa untuk keluarga TikTok yang sudah bergabung di live TikTok kita, yaitu di Smart Food Solution. Jangan lupa silakan tulis komentar atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti dari admin TikTok Smart Food Solution akan membantu menjawab pertanyaan para followers kita. Dan jangan lupa ikuti terus sampai satu resep bersama saya Lina selesai nanti. Udah pada ngantuk bagi-bagi Sudah ada- payung dong. Oke, saya tenang, banyak payung dan juga banyak cempal. Kira-kira apa yang mau dikasih pertanyaan Chef? Pertanyaan dari Chef Payung Devina. masih kotor ya. Oke. Silakan Chef kasih pertanyaan boleh? Ah, pertanyaan. Yes. Oke, Bebas. produk utama dari film apa yang kita pakai di resep ini? Turun dulu tangannya turun. Nanti aku hitung. 3, 2, 1. Yang baju kata-kata kayak coba jawabannya apa saya? Margarin apaan? Lagi. Chef, jawabannya Ya. adalah minyak goreng Vilma sama margarin Vilma. Betul. Kita nanti pakai minyak Mau goreng pilih juga. apa? Ayo. Payung atau cempal? Payung. Oke, silakan. Apalagi pertanyaannya? Nanti tenang, kita nanti selfie bareng-bareng. Nanti kita foto-foto ya. Oh, sudah panas belum? Sudah pada. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa produk dari Vilma atau Sinarmas yang merupakan perpaduan antara margarin dan juga butter? Margarin. Margarin dan juga Margarin. butter. Ada yang bisa jawab? Jawabannya apa? Betulkah, Chef? Apa? Saya nggak Apa bisa. kombinasi antara butter dan juga margarin? Vilma Prestige? Betul ya. Luar biasa pintar-pintar ya anak paut kita Oke, ya. nah ini juga nih. Ini kita sekarang mau meng-highlight ya. Boleh. Ya. Jadi ini pegangin dulu, saya nggak mau tumpah kayak kemarin nih. Ntar sepatu dia yang rusak, kasihan. Nggak apa-apa tante, nanti kan diganti sama Chef Devina. Tempuhannya. Oke, kita akan menggunakan ini minyak saya setiap hari. Kita akan menggunakan Vilma yang pastinya terbuat dari kelapa sawit pilihan yang segar ya, Betul, jadi segar bukan kelapa berkualitas. sawit yang busuk ya. Ya, Oh. dan kenapa ngaruh? Karena dengan proses yang pastinya juga luar biasa ya, menghasilkan minyak yang tahan panas. Apa sih minyak yang tahan panas? Nah, jadi minyak yang tahan panas itu smoking point atau titik asapnya itu dia tinggi ya. Dimana dalam kebutuhan kita memasak sehari-hari ya, baik di rumah tangga, di restoran, kita kan perlu menggoreng dengan suhu yang tinggi. Betul. Nah, jadi kalau minyaknya yang tidak berkualitas itu cepat berasap, cepat rusak, cepat hitam. Nah, sedangkan kita menggunakan minyak goreng Vilma, pastinya ini selain hasil masakan renyah, maksimal, juga dia bisa dipakai secara berulang ya. Jadi itu juga tips gimana kita kalau misalnya mau memasak di rumah menggunakan minyak goreng Vilma ya, itu jangan sampai apinya terlalu gede sampai berasap ya. Selain tidak baik untuk kesehatan, juga itu merusak minyak. Jadi kita pakai suhunya itu sekitar di 180 derajat tuh udah panas gitu. Jadi udah Betul, dari- tapi mohon izin Chef, Ya. untuk penonton, aku takut nanti lagi masak aku dorong, tolong jangan sandaran kaca ya. Kaca itu buat ngaca bukan buat sandaran.
Dan kenapa kata Chef Devina itu bisa dipakai berulang-ulang? Karena yang namanya minyak goreng Vilma ini diproses tidak sampai 24 jam atau kurang dari 24 jam. Makanya menghasilkan minyak goreng yang warnanya kuning keemasan, bisa tahan berulang-ulang juga dan tidak gampang panas karena yaitu bisa menahan panas atau tahan terhadap panas yang tinggi. Jadi silakan dari sekarang gunakan selalu yang namanya minyak goreng Vilma, lupakan merek lain. Karena aku belum tahu prosesnya mereka ya. Oke, kita kembali lagi ke Devina. Ya, selanjutnya ini kita akan masak dulu si ayam char siu-nya ini. Jadi ini belum ada rasa char siu ya sebenarnya ya. Dan jangan lupa juga yang namanya minyak jangan diminum ya. Pesan dari saya. Oke, nah ini kalau bikinnya dalam jumlah banyak, misalnya untuk bakery, catering dan lain-lain, kita bisa matenginnya pakai oven ya. Pakai oven, kalau di rumah mau pakai air fryer juga bisa ya. Jadi sebelum kita masak nanti jadi isian, ini kita perlu matengin dulu ya. Yang paling mudah ya dengan cara kita pan-seared seperti ini. Oke. Hah? Kalau di oven enggak sih biasa. Jadi kalau di oven ini dia dipakai loyang yang lubang-lubang itu. Jadi nanti tetesannya itu enggak mengganggu proses memasak dari ayamnya ini ya. Nanti airnya tuh dia turun gitu. Oke. Ya oke, dia mau ditanyakan nggak nih sampai sini? Bapak ibunya sudah jelas semua. Banyak banget. Ya udah. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Tahu nggak kita masak apa hari ini? Oh, nggak tahu. Kasih tahu Bu. Kasih paham. Char siu Pak, ya yang biasa ditemukan di restoran dimsum. Oke. Nah, ini kita kayak gini. Kalau merek ini susah bedain matangnya ya. Sebenarnya nanti kalau seandainya nggak yang sampai matang sempurna pun, dia kan akan dimasak lagi ya. Cuman yang kita nggak mau itu nanti char siu pop nanti kita kasih lihat yang udah jadi, itu tuh supaya nggak butek warnanya ya. Kalau kita masak ayamnya dari mentah di kotak-kotak itu biasanya jadinya butek. Nah, jadi udah dimatengin dulu, dia udah wangi juga, baru nanti kita potong kotak-kotak. Ya. Sudah tercium aromanya wangi kan? Sudah menggoda lapar kan? Jam-jam nanggung, jam-jam lapar. Udah sore loh ini loh. Soalnya gue ngeliat matahari, saya dari jam 7 sampai sekarang ngeliat matahari. Datang jam berapa Bu ke Kemayoran? 10. Aku jam 6. Ke jam 6 ngapain? Dulu. Oh, dulu. Nungguin chef ini chef. Waduh. Oke. Saya Devina, nanti takutnya ada yang iri, tahu saya masa kita di sebelah kiri mau kayak, ibaratnya ke perahu itu mau jomplang. Hanya di sini takutnya ngina, takutnya khawatir keselamatan pulang kita ya. Hai ibu-ibu yang lagi Halo. kabarnya. Di sini saya ada yang mau selfie. Ininya Jangan gosok sampai gimana ada insiden. nanti? Nanti dibantu sama asisten gitu ya. Oke, takutnya kita pulang nanti ada insiden. Oke, silakan. Oke. Tangan saya kotor, tos. Terima kasih. Silakan. Yang mau selfie boleh sebentar ya. Oh, kepala saya kotor. Puas banget ketawanya. Masa kita kelihatan badannya doang, Ibu? Ibu mau selfie sama kaca atau selfie sama saya? Kalau Ayo, ayo. Ya, nonton apa akhir Bu? Cobain char siu pop. Oke. Kita tengok lagi ayamnya, ya. Oke, sebentar lagi. Oke, kita kembali lagi ke resep, ke dapur cantiknya Sinarmas. Wow, itu sudah aromanya sudah menggoda sekali, wanginya bikin lapar ya.
Nanti tinggal diuak-uak makannya. Enggak. Kayak diuak-uak Dari ya. tadi proses yang kita bikin dari tadi ya, kalau diuak-uak ulang lagi. Kurang lagi Ya, deh, jadi ya, gue nggak usah diuak-uak ya. Kita higienis kan. Oke. Aduh. Ini udah setengah jam. Seru banget sih, thank you banget untuk kesabaran Bapak Ibu yang tetap bersama kita untuk satu resep ini yang sudah nunggu dari jam 12:30, thank you banget ya. Dong, makin IHMC, ya. Makasih masih ingat aku, emang biasanya aku di tepung ya, di terigu ya. Makanya kayak terigu ya. sekarang ayam kasih ya. Sekarang ayam kasih ya. Makanya bajunya merah-merah. Oke, next ini untuk aromatics yang tadi saya bilang saus dodol ya. Jadi saus dodol itu biasa warnanya merah dan nggak ada cincangan bawang-bawangan dan lain-lain. Jadi untuk aromaticsnya ini cukup kita geprek aja. Kita geprek dulu. Mau aku pegangin mic-nya? Nggak apa-apa. Kita geprek ya. Bawang putih, bawang merah, lalu ini ada jahe. Oke, aman. Dan juga daun bawang sama digeprek. Ujungnya buang. Nah, oke. Oh, pakai ini aja nggak apa-apa ya, biar kelihatan ya. Sama kita masukin aromatik, kita tuang minyak Vilma ya, minyak goreng Vilma. Yang terbuat dari Udah pasti buah sawit segar pilihan, bukan buah sawit yang busuk. Terus prosesnya kurang dari 24 jam sehingga menghasilkan minyak goreng yang kuning keemasan. oh, Dan juga bisa dipakai berulang-ulang dengan cara kalau minyak jelantahnya sudah dipakai, jangan lupa disaring, langsung tuangkan 20% minyak goreng yang masih segar dari kemasan, tujuannya untuk merefresh. Ya, jadi nanti minyak jelantahnya akan kembali segar dan bisa dipakai seperti minyak goreng baru. wah. Tepuk tangannya kece sambil teriakan. Ini walaupun penyampaiannya gini tapi itu serius ya, itu informasi yang valid ya, jadi boleh didengar. Namanya juga dosen ya, dosennya ngondek gitu. Oke. Aduh, wangi banget ini bau jahenya. Ini daun bawangnya sebanyak ini ya, Chef ya. Ya. Ya kalau mau lebih sedikit sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, karena ini sifatnya tuh aromatik. Chef, ini dipesan dong, biar setidaknya aku mengurangi suara aku. Sampaiin bahwa paket flash sale cuma ada 11 paket, udah gak ada lagi. Tuh tinggal 11 paket Bu. Jadi kalau ada yang mau ngambil dulu sekarang, ntar balik lagi sini masih keburu ya. Kayaknya udah gak ada lagi sampai nanti malam sudah gak ada, habis. Nah selanjutnya ya, ini buat kalau ini memang untuk isian, tapi kita bisa masak bareng karena kita masaknya kan sedikit aja. Ya, kita tuh mereknya bisa pakai apa aja. Ini aku pakai merek yang sudah halal juga ya. Temanya Chinese barbecue, jadi supaya nggak usah nyampur-nyampur lagi gitu. Plus minus kalau nggak mau pakai Chinese barbecue, biasa ini percampurannya sebenarnya pakai saus tiram dan lain-lain ya. Cuman ini udah ada, tinggal pakai Chinese barbecue sauce. Lalu pengentalnya bisa pakai tepung maizena, tapi di sini biasa kalau yang di apa namanya? Yang di restoran dimsum itu tuh ada namanya tepung sangfen. Sangfen ini adalah pati kentang, bukan tepung kentang yang jadi mashed potato, itu enggak, pati kentang ya. Jadi kalau di masakan-masakan Chinese ya buat dimsum dan lain-lain yang umum dipakai tuh sangfen, pati kentang, dan juga tangmian. Tangmian itu dia pati gandum ya. Kalau tepung gandum ya terigu kan. Nah, ini pati gandum biasa buat bikin hakau ya. Terus juga kemarin kita bikin talas goreng crispy itu pakai tepung tangmian ya, dan yang biasanya buat pakai goreng-goreng ini tepung sangfen atau potato starch gitu ya, pati kentang. Oke, next ini kita masukin aja langsung air. Ini ada saus barbecue, ada gula. Nah ini memang dia agak manis. Lalu ada sedikit kaldu jamur. Aromanya sudah tercium wangi Barbecue-nya sekali. diganti tadi saus tiram, kalau ininya ini banget ya.
Boleh, boleh. Bisa cuman penggunaan saus tiramnya jangan kebanyakan. Saus tiram dicampur sedikit sama kecap asin juga, ya. Nah, ini juga nanti kita akan perlu kecap asin dark soy sauce, ya, yang bikin warnanya dia jadi sedikit lebih gelap. Dark soy sauce mana? Dark soy sauce. Wow, wangi sekali. Aku akhirnya bisa masak ya. Dark soy sauce. Ini sebenarnya masakan aku, bukan masakan Chef Devina. Pakai yang Pearl River Bridge itu aja. Pearl River. Gak percaya, mana ada Chef Devina di samping aku, nggak ada kan? Ini aku yang masak ya sayang, jadi keluarga aku rela masak gitu. Tapi kata keluarganya mending kamu Iya, nggak masak. jadi aku nggak Iya. masak ya jadi ratu ya. Oke, ini char siu-nya tadi yang sudah matang ya. Kita resting dulu biar dia airnya keluar. Lalu ini kita potong aja kotak-kotak. Semakin besar kotak-kotaknya biasa kan ngisinya nanti semakin sulit. Tapi jangan sampai hancur juga ya. Iya, kita potong-potong dulu jangan sampai hancur. Jadi warnanya cantik ya. Tadi nggak udah putih ya. dibiarin dulu sampai airnya keluar kayak gini. Nah, di resting ya kalau bahasa westernnya. Langsung kita masukin. Ya, kita masukkan untuk daging ayamnya. Nah, aromatics yang tadi itu kita angkat. Ini digedein lagi. Nah, aromaticsnya kita angkat ya. Nah, jadi kalau bikinnya banyak, si sausnya itu kita bikin dulu. Dibiarin direbus di dalam sini. Baru nanti kalau udah oke, semua rasanya udah oke, baru tinggal dikentalkan. Ya, untuk aromatiknya jangan lupa diangkat dari jahe, bawang putih, bawang merah, sama batang daun bawang. Itu diambil semua. Oke, ini untuk warna ya. Balik lagi, ini boleh pakai kecap asin sedikit. Dan juga pewarna merah kalau mau ya. Pewarnanya pewarna makanan ya Bu ya. Ini diganti bebek bisa. Apa? Diganti bebek bisa nggak bisa, Chef? Bisa ya. Cuman kalau bebek lemaknya lebih tinggi. Kalau yang asam urat nanti ada kebanyakan nanti asam uratnya kumat. Wow, warnanya sudah langsung berubah semakin cantik. Ini boleh digedein lagi, ini kayaknya udah. Nah. Terus kita ganti saja. Ini tadi pengentalnya ada tepung sanfen dan juga tepung maizena. Ini tinggal kita masukin aja ya. Diaduk, aduk. Kita masukin. Oke, kita masak lagi sampai dia mengental. Ya, sudah mulai menggumpal dan ayamnya juga sudah mulai matang, bahkan sudah matang. Nah, ini kita masak. Sampai dia matang blebek-blebek gitu ya, supaya awet juga nanti di dalam kulkas. Nah, ini tuh kalau filling atau isian untuk dimsum ya, atau Chinese pastry, itu biasa memang dibikin dia bersaus kayak gini. Satu, supaya nggak kering, jadi begitu digigit tuh kayak nggak kering dan pecah-pecah. Dan juga kedua, memang nanti untuk pengisiannya juga lebih gampang gitu ya. Tuh, nanti dia kayak lengket, makanya kenapa dinamainya si saus dodol gitu ya. Ini selain ya karena dia lengket-lengket kayak gini ya. Oke, kalau udah ini kita masak sesaat, kita matikan, dan kalau udah dingin nanti dia kayak gini. Oh, nanti kalau udah dingin dia kayak udah mengental, dan ini gampang buat diisi ya, dibentuk mana-mana. Oke, selanjutnya ini kita balik lagi ke yang adonan tadi. Ya, kita balik ke adonan yang sudah di-resting kurang lebih 10 atau 15 menit atau 20 menit juga karena ada 3 varian, ada 3 macam. Ya. Apa 3 macam? Ya, ada yang tadi dimasukin atau apa aja tadi ya. Saya lupa ya, sekarang dikeluarin ya.
Nggak boleh lengah, begitu lengah informasinya dirubah memang. Tuh, kan bener kan ada ini satu, yang satu dimasukin lagi siangnya kan. Iya. Ini kebetulan dia belum ngeset ya, mestinya tadi mungkin kurang dingin. Cuman kurang lebih kayak gini, ini kita akan pipihkan. Kita pipihkan lagi. Kita pipihkan sebisanya ya. Bisa aja. Ya, kita pipihkan lagi atas ke bawah dari tengah. Nah ini biasa kalau nggak terlalu dingin dia tuh kayak apa melar terus kayak ini lagi ya. Biasanya kan protein tinggi kalau yang seperti itu Chef. Ini pakai proteinnya protein sedang. Tetap membal juga. Kalau protein tinggi lebih membal lagi karena pembentukan glutennya dia lebih kuat. Jadi malah lebih membal lagi ya. Nah kalau pakai dough sheeter ini final sheetnya dia kita targetnya di 4 mm ya. Itu buat chashu puff. Kalau mau di manual ya dikira-kira aja gitu. Cuman kalau pakai dough sheeter itu sekitar di 4 mm. 3 sampai 4. Kalau 3 mau lebih lebih tipis. Oke, nah nanti ini kalau udah cukup tipis kita tinggal potong aja bulat-bulat. Ya, ada yang mau ditanyakan ini Bapak Ibu sampai sini? Sudah jelas semua? Atau mungkin dari warga TikTok yang habis sudah join di sal interview bersama Filma Marga dan juga Filma Minyak Goreng. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti akan dibantu dijawab oleh admin kita. Dan kita kembali lagi ke resep bersama Chef Devina. Oke, kalau udah dipipihkan ya, ini tinggal kita potong ya, potong pakai cutting ring. Ini diameter 10 kurang lebih ya. Tinggal kita potong aja. Cuman kelemahannya kalau dia belum didinginin terus kita potong tuh suka agak mengkerat, cuman nggak masalah. Nah, untuk sisanya ini bisa kita gabungin lagi, kita pipihkan lagi, tapi sekali aja ya, jangan terlalu berulang-ulang nanti dia nyatu gitu. Oke, siap yang udah siap tadi. Praktis ya Bu Ibu. Oke, nah ini kurang lebih udah jadi kayak gini ya. Caranya nanti kan kita akan bentuk segitiga, kita akan tekan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 gitu. Ya, ini kebetulan masih agak beku. Bikin segitiga. Selanjutnya minta sarung tangan lagi. Selanjutnya isiannya ini kita akan timbang. Minta sarung tangan. Puluh ya. Nah ini 29 udah oke. Ini kita gabung 1, 2, 3 ya. Kayak gini, pinggirannya kita seal. Pinggiran di seal. Nah kalau mau tajam-tajam bisa, kalau mau agak diginiin juga bisa ya. Oke, jadi ini hasil cashew puffnya, dia agak membumbung ke atas ya. Dan tinggal kita poles aja ya setelah ini. Oke, siapin loyang. Lagi ya.
Ya, kita siapkan loyangnya dulu sambil kita bentuk dan kita isi. Dua, tiga. Tiga, gabung, gabung, gabung. Ya, kita pokoknya tunggu sampai selesai dulu untuk isiannya. Kita juga sudah siapkan pengalaman buat oven yang memang sudah panas. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau kita lagi bikin adonan sebagai isian, kalau kita mau panggang, jangan sudah selesai baru nyalain oven. Tapi nyalain oven jauh-jauh hari sebelum ini udah isi ember ya. Ya, dan nanti jadi cepet ya. Boros jauh-jauh Boros, hari ya. Jadi ingat ya, jangan dadakan. Jadi udah dinyalain dulu baru kita isiin. Oke. Ya, kita studi-studi dulu pilihannya untuk mengunci biar isinya nggak kemana-mana. Nah, oke, kurang lebih kan kayak gini nih. Setelah ini kita tinggal panggang, ya. Kita akan poles. Ini ada kuning telur. Kuning telur. Ya, kita oles dengan kuning telur. Kita akan kasih sedikit minyak. Goreng Jadi Firma. di resep udah ada ya, dikit sekali, setengah sendok teh. Karena kuning telur ini cuma satu. Ya. Nanti ini dia bagian atasnya tuh kayak agak pecah-pecah gitu ya. Jadi ada cracknya. Susu masuk. Pewarna merah lagi. Ini sifatnya opsional. Dan pewarna kuning. Nggak sampai segitu. Cuman memang agak crack. Nanti udah ada yang udah jadi ya. Nah ini kita aduk, jangan kaget warnanya dia memang agak mencrang, tapi nanti ketika udah diaplikasi ke produk dia jadi lebih menarik ya. Nah, ya. Tinggal kita oles. Untuk menghasilkan nanti hasil yang cantik dan juga lebih glossy itu biasanya berapa kali dioles ya? Ini cukup sekali aja karena kita mau Sekali aja. ya betul. Hasilnya udah cantik soalnya. Sudah cantik ya. Sekali aja cukup. Iya, kita oles atasnya. Kelihatannya kalau yang di belakang mungkin nggak terlihat, bisa nggak di LED. Samanya lebih jelas juga. Lalu ditabur wijen. Wijennya ini campur antara wijen putih dan juga wijen hitam ya. Kita taburkan. Oke, kurang lebih kayak gini nih kita kasih lihat. Nah, Wow, cantik sekali warnanya. Tepuk tangan dong. Iya, Oke. udah lama kali jangan cicip-cicip ya. Tepuk tangan yang meriah dong, Mbak saudara juga di rumah. Nah, setelah ini kita akan panggang ya. Setelah ini kita akan panggang. Kalau pakai convection ini di sekitar 185 derajat 30 menit. Cuman kalau misalnya pakai deck itu biasa kita cek dulu ya. Kadang bagian bawahnya itu kita harus turunin sekitar di 170 atau 165 ya supaya bawahnya nggak hitam. Untuk manggangnya wajib minimal itu di 30 menit biar si layernya dia pecah semua dan juga crunchy-nya keluar. Kadang kalau 20 menit kelihatan udah matang tapi bagian dalamnya itu biasa masih lembek gitu ya. Oke, ini ada juga yang udah matang. Kita sudah siapkan, masih hangat. Ya, kita sudah ready. Kita akan dari oven. Nah, ini udah matang ya, kurang lebih kayak gini. Dia udah ngembang juga adonannya, kayak puff pastry. Nah. Agak Dan crack sedikit.
Emang biar teksturnya jadi kelihatan bagus ya, Chef ya? Ada Ya. chefnya ya. Jadi ini memang tadi sengaja kasih minyak susu supaya dia nanti atasnya juga ikutan Ya, crack ketika sudah dipanggang. Karena kan dia ngembang tuh. Dan cracknya juga kita aiming yang beraturan. Beraturan. Ya, informasi bahwa untuk paket Filma flash sale tinggal tersisa 4 paket harga 45.000 satu paket langsung dapat hadiah langsung juga. Jadi kalau yang mau silakan curi-curi waktu ke sebelah sana, hanya ada 4 paket lagi habis. Kurang matang ya. Wow, sudah mateng. Cantik ya hasilnya. Pasti rasanya juga enak juga. Nah, dia kurang lebih kayak gini. Tuh, ada ini nggak sih bread knife? Bread knife. Ya, baru kita angkat dari oven. Oh, bread knife nggak ada. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, kita kasih lagi ke kamera ya. Oh. Oh, mau. Dalamannya cantik banget ya. Wow, ibu mau? Ah. Sendiri dong, sendiri. Cobain testi. Suka kue. Buat yang lain aja ya. Nah, Buat mana yang ini ya? lain aja. Alasnya mana? Untuk bagi-bagi. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Sinarmas, Filma dan juga Chef Devina yang hari ini sudah membuat satu resep istimewa yaitu char siu puff Oh ya. iya, ada nih. Dan semuanya ini menggunakan produk dari Filma minyak goreng dan juga Filma margarin. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nanya, ada yang mau nanya? Yes. Wijinya disangrai dulu ya, Chef ya. Nggak usah, nggak Nggak masalah. usah. Karena akan dipanggang lagi setengah Aku jam. nanti kalau dipanggang lagi ada nanti dia gosong pahit ya. Sepahit hidup aku. Curhat lagi. Oke, Bukan kita ini. sambil potong-potong ya. Ini sudah selesai, berarti saya tinggal isi bicip. Iya. Oh my god, ternyata cepet ya hasilnya ya. Yang mana sudah nggak sabar pilih bicip-bicip? Aku sengaja kasih bicip-bicipnya nggak banyak-banyak, nggak gede-gede, tujuannya biar mereka bisa riko. Kalau kita kasih gede-gede pasti sampai sudah kenyang lupa karena ngantuk, ya kan? Jadi silakan nanti pulang dari sini, Bapak Ibu bisa langsung Belum, ikut di nanti rumah. next ya abis ini. Tadi ada yang nanya ini ada di YouTube nggak? Kebetulan ini belum ada. Yang di YouTube juga sama pakai Filma. Kita bikinnya Portugese egg tart. Ya mirip-mirip lah sama ini gitu. Ya cuma nanti next request aja langsung kita bikinin YouTube ya sama Filma yang penting. Oke, apalagi yang mau ditanya? Ya. Sama sih bisa Bu, nggak masalah ya. Kalau dibikin subansu biasa sepertinya mengembang seperti ini ya. Nah, sebentar ya. Kita bagian Kalau yang depan mau dulu ditanya, sebentar ya. Ada yang mau bertanya boleh ya? Pertanyaannya apa Ibu? Boleh. Saya bisa dipanggang pakai oven tinkering nggak? Oven Beda tinkering, lagi ya? infonya. Bisa. Oh, untuk penggunaan oven convection di 185 derajat 30 menit ya minimal itu. Oh iya, mungkin itu bisa disesuaikan. Berarti tergantung merek mungkin. Oh ya. iya. Nanti mungkin kita harus tes ovennya bawa ke Boleh, sini boleh. dulu ya. Lebih bagus convection, dia lebih crunchy ya. Kalau oven deck dia lebih basah. Untuk ketahanannya sih semestinya yang kita concern itu kan yang ayamnya. Kalau bisa sih dihabiskan dalam 24 jam kayak gitu. Bisa frozen baik yang dalam keadaan sudah matang kayak gini ataupun yang belum matang. Karena puff pastry ini kan lebih awet dibandingkan kalau adonan kayak croissant gitu. Karena dia ada ragi. Biasa raginya harus yang khusus frozen baru bisa di frozen. Kalau pakai ragi biasa dia kempes tuh. Maksudnya jadi nggak mau ngembang kalau udah 2-3 hari di freezer gitu. Lebih baik adonan mentah. Kita nggak pakai biang kebetulan, nggak pakai biang. Jadi memang ini tadi praktis banget.
bisa langsung diambil aja resepnya atau nanti nonton di YouTube ya. Oke, sudah Ya. jelas. Kayaknya kita harus selfie dulu ya, Chef ya. Untuk Oke. kamera dari atas silakan. Oh, dari atas. Yang di belakang kita ngeliat ke atas. Untuk kamera Oke, kita selfie situ dulu Bu sebentar Bu. Kita selfie dulu. Oke. Kita foto untuk kamera silakan ambil foto. Kita selfie. Merapat yang samping merapat dikit ya. Biar ke bawah. Halo, halo, yang baru datang. Oke. Dari dalam. Hitung 1 sampai 100. Yuk. Oke, semua angkat tangannya. Nanti bikin videonya terima kasih Vilma dan juga Chef Devina, oke? Oke. Semuanya lihat ke kamera. 3, 2, 1. Ulangi. Terima kasih Vilma. Terima kasih Chef Devina. Yeay! Oke. Ayo dipandu, dipandu. Ya, oke. 3, 2, 1. Terima kasih Vilma. Terima kasih Chef Devina. Yeay! Oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia menemani kita di cooking demo bersama Chef Devina. Ayo, untuk satu selfie. resep, ya. Yang mau selfie juga boleh. Thank you juga kepada tim kita atau teman-teman kita dari TikTok ya, Smart Food Solution yang sudah sedia menyempatkan waktunya untuk menonton kita selama kurang lebih 1 jam. Ayo, kita akhir foto. kata saya Bima Ilusi, mohon maaf segala besarnya jika ada Makasih kata-kata banget, atau Ibu. kita Ya. berhati mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti ke episode 3 bersama profesional. Makasih. Halo. Yeay, thank you, bye-bye. Makasih. Ayo. Makasih. Ayo, ayo, ayo. Halo sahabat Filma. Seru banget Kak acara baking demo bersama Chef Devina Hermawan. Bener banget nih sahabat Filma, resep Filma ini memang sangat inspiratif untuk ide jualan kita semua. Jangan lupa untuk mampir ke Bucinar Mas Hall D DF 019 karena lagi ada paket promo produk Filma seharga Rp45.000. Yuk jangan lupa diborong ya sahabat Filma. Terima kasih ya untuk sahabat Filma yang sudah datang ke Bucinar Mas. Sampai jumpa Di Interfood tahun depan.